Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Panpan. Seperti yang kita tahu, di Wuthering Waves terdapat banyak sekali resonator dengan kelebihan masing-masing. Ada yang kuat secara fisik, ada yang cepat, ada yang pinter, dan ada juga yang dongo. Tapi, pernah nggak sih muncul pertanyaan di pikiran kalian seperti, siapa sih resonator terkuat di Wuthering Waves saat ini? Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian subscribe dulu ya, karena beberapa dari kalian pasti belum subscribe channel ini. Oke, kita lanjut. Jadi, di video kali ini aku bakal mengurutkan 10 resonator terkuat di Wuthering Waves. Dan penilaiannya berdasarkan apa saja pencapaian yang mereka lakukan di cerita, cutscene, dan Forte Examination Report yang ada di karakter info. Jadi inilah 10 resonator terkuat di Wuthering Waves versiku. Di posisi 10, Jian. Seorang Jenderal Midnight Rangers asal Jinzhou ini pernah berhasil menyelamatkan puluhan atau ratusan prajurit Midnight Rangers saat pertempuran melawan Ovatrax. Selain itu, Jian juga berkontribusi membantu Rover saat melawan Dreamless. Iya, meski hampir tumbang sih. Padahal, Dreamless ini masih bawahannya Ovatrax. Nah, untuk fortenya, Jian ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi energi angin di sekitarnya dan menjadikannya naga yang disebut Qinglong. Selain itu, sebagai seorang jenderal, udah pasti Jian ini sangat ahli dalam berpedang. Itulah mengapa Jian aku taruh di posisi 10. Di posisi 9, Augusta. Sebenarnya di Resonance Evolution Report dijelaskan bahwa Augusta memiliki forte yang biasa-biasa aja. Augusta hanya mampu menciptakan area elektromagnetik di sekitarnya dengan radius maksimal 10 meter. Itu doang. Namun, meski dengan keterbatasan fortenya, Augusta mampu mencapai posisi puncak di Septimon dengan menjadi seorang Evor. Ya, bisa dibilang Augusta ini memiliki keahlian dan tekad yang kuat meski fortenya biasa-biasa aja. Selain itu, Augusta juga mampu mengalahkan The False Sovereign dengan kemampuannya sendiri. Jadi, Augusta di posisi 9 ini udah sangat-sangat bagus. Di posisi 8, Prolova. Pada Resonance Evolution Report, dijelaskan Prolova mampu menyelaraskan frekuensi targetnya. Jadi, Prolova ini dapat mengendalikan Tessot Discord dan menjadikan mereka sebagai prajurit serbaguna. Kemudian, setelah kematiannya, Prolova mengalami mutasi yang mencegah tubuhnya menua. Dan juga, teh celup asal Fraxidus ini memiliki kemampuan regenerasi yang sangat ekstrim. Dalam laporan, ketika Prolova dalam kondisi sehat, ia dapat merekonstruksi kulitnya dalam waktu sekitar 6 detik. Dan memulihkan organ internal dalam waktu 15-18 menit. Gila nggak tuh? Pantas aja dia masih hidup setelah ditusuk sama Rover. Ya, bisa dibilang setelah kematiannya, Prolova menjadi entitas unik yang tidak memiliki kelemahan fatal yang diketahui. Di posisi 7, Cristoforo. Secara role, Cristoforo sebenarnya bukan tipe petarung ya. Dia ini lebih sering bermain di balik layar, kayak ya MC-MC manipulator gitu. Meski begitu, Cristoforo mampu membuat Rover, Lupa, dan Cartesia cukup kewalahan dengan kemampuannya. Jadi, Cristoforo ini dapat membuat sebuah Sonor Spear dengan Leviathan Gem untuk memanipulasi informasi dengan mencampurkan kejadian masa lalu dan masa kini secara tumpang tindih. Namun, Cristoforo memiliki keterbatasan. Dia perlu jangkar naratif atau cerita yang sudah ada sebelumnya sebagai dasar untuk memanipulasi realitas. Yang artinya, Cristoforo ini gak bisa menciptakan sesuatu dari nol. Di posisi 6, Encore. Kaget gak tuh kalian? Jadi gini, aku jelasin dulu. Berdasarkan Resonance Evolution Report, Encore mampu menciptakan sebuah benda seperti domba dari hasil manifestasi imajinasinya dan keadaan psikologisnya. Dan juga kalau kalian ingat di companion story Encore, dia ini mampu menciptakan Sonor Spear yang luasnya minta ampun dari hasil imajinasinya. Berbeda dengan Cristoforo yang perlu Leviathan Gem dan jangkar naratif dari cerita yang sudah ada, Encore ini nggak perlu kedua hal itu. Dan juga kalian tahu sendiri kan kalau Encore ini member Black Shores. Nggak mungkin dong Black Shores ini asal-asal ngerekrut orang. Di posisi 5, Galbrena. Galbrena ini bisa disebut sebagai mimpi buruk para Tessot Discord. Karena setelah menyatu dengan Chimera, Galbrena mampu menyerap setiap frekuensi Tessot Discord yang dia serap. Bahkan dia dapat menggunakan kemampuan para Tessot Discord itu dalam pertarungannya. Setelah fight 2.7, Galbrena telah berhasil menyerap kekuatan Leviathan. Jadi, Galbrena ini mungkin bisa menggunakan kemampuan Leviathan dalam pertarungannya. Gila nggak tuh? Itulah mengapa aku taruh Galbrena di posisi 5. Di posisi 4, Emmet.
IMAT ini satu-satunya resonator yang beresonansi dengan Exostrider untuk saat ini. Menurut pengakuannya, setelah beresonansi dengan Exostrider, IMAT mampu menciptakan persenjataan Exostrider dan menyinkronkannya secara langsung. Intinya, IMAT sekarang bisa merubah bentuk tubuhnya menjadi bagian Exostrider. Setelah menjadi hantu digital, memungkinkan IMAT untuk menyelinap ke sistem data apapun. Lalu di kondisi ini juga membuat IMAT tidak terpengaruh oleh void space. Selain itu, IMAT juga memiliki kemampuan bertarung yang sangat terampil hingga dapat membuat Sigillum cukup kewalahan sih. Sebelum masuk top 3, ada honorable mention nih. Di list ini aku jadikan sebagai penghormatan aja ya buat resonator-resonator ini karena kemampuan mereka yang OP, namun belum terlalu pantas untuk masuk ke dalam top 3. Yang pertama ada Chisa, resonator yang digadang-gadang bisa menyelamatkan Lahyroid dan mengalahkan Aleph One ini aku masukin ke list karena kemampuan fortenya yang bisa dibilang sangat overpower. Chisa ini memiliki kemampuan kognitif yang sangat luar biasa untuk secara intuitif membedakan struktur, bentuk, dan pergerakan objek yang diamati. Saat Chisa menggunakan fortenya, dia dapat menganalisis kelemahan objek melalui penglihatannya dan menyebabkan kerusakan struktural. Kemudian, jika Chisa dalam kondisi overclock ekstrim, dia mungkin mampu menganalisis struktur spasial abstrak. Nah, bisa jadi Chisa ini mampu memotong sebuah dimensi. Yang kedua, Gensulin. Belum ada banyak sih info soal Gensulin dalam cerita, tapi beberapa hal yang kita tahu, orang-orang sepakat kalau Gensulin ini lebih kuat dari Jian, Scar, bahkan Prolova. Di saat Jian dan prajurit Midnight Rangers evakuasi, ini orang malah maju sendirian buat lawan Ovatrak. Sampai dipukul mundur loh. Namun pasca pertempuran itu, Gensulin malah menghilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Dan yang ketiga, Shorekeeper. The Second Instant atau Shorekeeper disebut-sebut sebagai salah satu yang terkuat di dalam dunia Wuthering Waves. Shorekeeper ini bukan mortal ya, tapi makhluk yang terdiri dari remnant energi dengan kemurnian tingkat tinggi. Dengan TT System, memungkinkan Shorekeeper memanipulasi ruang, waktu, dan data setiap penjuru Solaris Tree. Tapi, meski dengan asumsi kekuatan itu, aku belum bisa memasukkan Shorekeeper ke top 3, karena Shorekeeper ini bukan tipe petarung ya. Dia berperan sebagai administrator planet Solaris Tree. Oke, sekarang kita lanjut ke top 3. Di posisi ketiga, Jinxie. Setelah mengalami Second Awakening, Jinxie tentu mendapatkan power up besar-besaran. Dengan berkah dari Sentinel Jew, Jinxie memiliki kekuatan dengan stabilitas tinggi tanpa adanya resiko overclocking. Dan tentu saja, Jinxie memiliki kemampuan yang hampir sama dengan Sentinel Jew, seperti membekukan waktu dan kontrol spektro energi untuk menciptakan proyeksi Sentinel Jew. Namun, Jinxie ini masih terlalu muda dan minim pengalaman untuk memaksimalkan kemampuannya. Makanya aku taruh di posisi ketiga. Di posisi kedua, Cartesia. Berbeda dengan Jinxie yang hanya mendapatkan kekuatan Sentinel, justru Cartesia mendapatkan kekuatan dari pihak Trenodian dan juga Sentinel. Dan setelah Second Awakening, kekuatan Cartesia menjadi sangat melimpah, bahkan kekuatannya sulit dikalkulasikan oleh pihak Blackshore. Selain itu, Cartesia memiliki pengalaman tempur selama bertahun-tahun melawan Darktide. Cartesia juga sering menahan kekuatannya saat dalam wujud Fleur-de-Lis karena dia takut akan kehilangan kendali dan menghancurkan semuanya. Di posisi 1, tidak lain dan tidak bukan Rover. Layaknya setiap tokoh utama di setiap cerita fantasi, Rover juga demikian. Kekuatannya sebenarnya masih misterius ya. Namun yang kita lihat sekarang, Rover selalu mendominasi setiap pertarungan yang ada. Mau itu melawan Trenodian, Resonator Sentinel, bahkan dirinya sendiri loh. Rover juga sangat mampu menggunakan 3 atribut sekaligus dalam satu pertarungan dengan efisien. Namun, dengan ancaman setingkat Aleph One, apakah Rover mampu? Kita lihat aja nanti. Dan itulah 10 resonator terkuat di Wuthering Waves versiku. Kalau kalian ada versi sendiri, boleh dituliskan di kolom komentar. Semoga kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Link Sawaria ada di bawah ya, karena channel ini pendapatannya sangat bergantung dengan Sawaria ya. Saya Pan Pan, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!